Selamat malam Pak Budi ya. Ya, selamat malam. Saya Dadis Pak dari Radio Pos TV. Ya, Mau izin konfirmasi, ya. katanya Pak Budi lagi mengajukan gugatan ya. Rencana mau mengajukan gugatan. Gugatan tentang stabilitas daerah. Ya. Ini apa Pak gugatannya bentuknya? Jadi melihat situasi kondisi di Kudus terkait dengan hukum dan pemerintahan ini jelas terjadi disorientasi. Jadi nggak jelas. Contoh saja ya, yang kebetulan saya sebagai warga Kudus yang mempunyai kewajiban untuk turut serta atau peran di dalam penertiban atau keamanan, meskipun kami di sini adalah sebagai pengacara, namun di sini kewajiban kami di sini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bisa menjadi pembangunan di Kudus. Nah, Maksudnya hukum ya. nah terkait gugatan itu sendiri Pak, arahnya kemana Pak? Jadi arahnya begini. Contoh ya Hotel Sato itu. Itu kan sudah jelas pembangunan telah melanggar IMB dan undang-undang. Seharusnya kan ini ditertibkan, dilakukan sanksi. Tetapi justru ini pemerintah sendiri yang membuat Aturannya. aturan yang sudah diundangkan, aturan-aturan yang ada kan mengacu pada ketentuan undang-undang bangunan gedung. Malah dilanggar sendiri. Malah pemerintah daerahnya Iya. sendiri ya Pak ya, Pemerintah yang daerah melanggar sendiri. ya, Iya, melanggar terkait undang-undang tentang bangunan ya. Betul. Dan mungkin selain undang-undang tentang bangunan ada undang-undang lain. Ada terkait dengan karena ini merusak lingkungan ya. Ini kan ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, di sini ini terkait dengan undang-undang karena ini ada bangunan yang masuk ke tanah milik tetangga. Oh, berarti ada bangunan yang ya, yang ke wilayah tetangga ya Pak ya. iya, itu pun dibiarkan. Sehingga ada undang-undang lain, tidak hanya bangunan gedung tetapi juga masuk ke ranah pidana KUHP-nya. Nah, ini salah satunya. Iya. Yang lain mungkin Pak. Yang lain ada suatu contoh perades. Perades itu kepanjangnya perangkat desa. Yang mana yang dahulu itu kalau ada tes untuk pengisian perangkat desa itu masih konvensional dilakukan antara kepala desa dengan pihak pemerintahan kabupaten. Dan pada saat itu ada dugaan-dugaan potensi untuk jual jabatan. Berarti ada dugaan Pak ya. Ada dugaannya, diduga itu ada permainan Pak ya. Nah, oleh karena sekarang ini ada transisi, semua sekarang ini pakai elektronik ya, dengan kemajuan teknologi sekarang ini setiap adanya kegiatan itu selalu menggunakan digital ya, semua pakai elektronik, itu akhirnya kompetensi untuk melakukan tes terhadap calon-calon perangkat desa yang ingin mendaftar itu dimungkinkan risiko terkecil ada hal-hal yang sifatnya potensi dugaan terkait jual jabatan. Nah, disinilah permasalahannya setelah dites mereka-mereka yang lulus ini ranking 1 ini dipastikan kompetensinya mempunyai pertanggungan jawab bahwa mereka-mereka adalah murni. Namun dalam tes tersebut itu harusnya sudah dilantik tanggal 31 Maret 2023. Sampai sekarang sudah 9 bulan tidak kunjung dilantik. Belum juga dilantik ya Pak ya. Ada ya sebagian. Nah, disinilah yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa sebagian boleh dilantik, yang sebagian tidak. Maka di sini ini terjadi permasalahan kenapa pengisian perangkat desa ini kan menggunakan keuangan desa. Kalau keuangan desa adalah keuangan negara, maka terkait dengan pengisian perangkat desa itu adalah pengadaan barang dan jasa. Pelaksananya itu dalam sisi pengadaan barang dan jasa itu perpres. Itu sebagai pengguna anggaran kepala desa. Sebagai pejabat pembuat komitmen adalah panitia seleksi dari desa. Dan sebagai pihak ketiga penyedia jasa adalah universitas yang mempunyai akreditasi A.
pada saat ini yang jadi permasalahan itu Unpad. Hmm. Nah, di situ ada tahapan-tahapan dari surat keputusan bupati dalam pelaksanaannya itu sampai pencerahan sudah selesai. Kan seharusnya kan dilantik Harusnya dilantik ya, Pak, ya? SK bupati tersebut. Per tanggal 31 Maret kemarin. Nah, Namun anehnya yang jadi pertanyaan, kenapa justru malah yang menggagalkan untuk dilantik dengan cara menunda atau menghentikan, dan ini ada dugaan-dugaan akan dibatalkan. Jadi permasalahan pengadaan barang dan jasa yang sudah dibuat surat keputusannya, ada penetapannya sampai tanggal 31 Maret 2023 harus dilantik, tetapi ternyata sampai sekarang diganjal oleh pemerintah sendiri. berarti pemerintahnya sendiri. Iya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Karena di sini terkait surat keputusan bupati itu, kalau keputusan kan yang membuat pejabat administrasi yang mempunyai sifat bahwa keistimewaannya itu keputusan nggak bisa Gugat. ditunda atau dihentikan, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Apalagi ada asas presumptio justai causa bahwa setiap keputusan haruslah dilaksanakan meskipun ada gugatan. Nah sekarang justru malah yang membuat penundaan ini adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh oknum pejabat sendiri. Jadi ini terjadi ada disorientasi lagi nih. Di situ, Pak, ya. Betul. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya masyarakat selalu dipertontonkan dengan permasalahan hukum oleh pemerintah sendiri dan sebagai pengawas DPR diem. Nah ini jelas ada permasalahan hukum dan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan terjadi disorientasi muter-muter, tidak jelas, dan bisa menjadi distrust. Kepercayaan masyarakat sudah nggak percaya dengan pemerintah. Nah inilah tugas kami sebagai penegak hukum dan juga sebagai warga negara Indonesia dan juga warga Kudus mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam arti mempunyai peran sebagai pengawas pelaksanaan dan juga di sini ini membantu menertibkannya sesuai dengan kewenangan kami. Nah, untuk gugatan itu sendiri itu kepada siapa aja selain pemerintah daerah? Ya, oleh karena terjadi disorientasi semacam ini, dan kalau sudah disorientasi terjadi adanya distrust, tidak percaya masyarakat kepada hukum dan pemerintahan di Kudus, dan itu bisa menjadi disobedient semaunya sendiri, dan yang dikhawatirnya terjadi disorientasi ini terakhir menjadi disintegrasi bangsa. Itu kan semua kan diawali dari daerah ya. Yeah. Nah, maka oleh karena daerah sudah semacam ini, maka kami akan mengajukan gugatannya itu di Pengadilan Negeri Kudus, Peradilan Umum. Meskipun peradilan umum di sini ini yang ditangani adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum dan juga terkait dengan prestasi, maka di sini ini akan kami lakukan konstruksi hukumnya, meskipun nantinya itu dalam gugatan bukan perbuatan melawan hukum maupun melawan prestasi, tetapi ini adalah bentuk daripada suatu gugatan baru yang kemungkinan bisa menjadi jurisprudensi dan dipergunakan oleh daerah-daerah lain apabila adanya permasalahan yang sama. Semacam itu. Nah, yang turut serta digugat siapa aja, Pak? Nanti yang pertama Bupati ya, ke sini. DPR. Berarti DPR ketuanya atau seluruhnya, Pak? Pimpinannya. Pimpinan DPR-nya. Yang ketiga PMD ini nanti juga akan kita gugat. PMD, Kepala Dinas PMD ya, Pak, ya. Dan nanti camat. Karena camat kan sebagai mempunyai wilayah di kecamatan ya, bertanggung jawab di situ. Dan ini terkait praktis juga mempunyai juga andil kewenangan di situ, tidak kunjung melaksanakan. Dan nanti presiden akan kami gugat juga karena presiden. Ya, karena terkait masalah ini kan terkait stabilitas nasional ya. Walaupun stabilitas di sini di daerah ini, maka akan kami gugat itu ada hierarkinya, karena terkait stabilitas itu adalah tanggung jawab pusat juga.
juga Menko Polhukam kami gugat, Berarti Presiden, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Ya. Nanti juga terkait dengan BPK juga, karena BPK. ada keuangan yang sekiranya nanti akan dibenahi di sini. Apa saja yang nanti harus menjadi standar nasional terkait dengan hukum dan pemerintahan. Oh, benar pemerintahan itu. Seperti itu. Dan itu nanti yang pusat itu nanti banyak itu nanti yang akan kami jadikan sebagai tergugat. Oh, ada Ya, beberapa. kami tarik ke sini. Oh, selain yang tadi dibicarakan ya Presiden, Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Ya. masih banyak juga pihak-pihak yang lagi. Termasuk Menteri Pendahuluan Aparatur Negara. Aparatur Ini Negara. terkait dengan aparat ya. Aparatnya ya. Nah, disinilah yang nantinya dalam gugatan ini bisa bertanggung jawab membantu daerah yang selama ini apakah memang ini disengaja oleh oknum-oknum dari pihak Pemerintah pejabat, ya, pemerintah. tentang Kabupaten Kudus ya Pak ya. Dan juga apakah di sini memang dalam masalah ini tidak mampu seperti itu. Oke. Nah untuk harapan sendiri dari gugatan tersebut Pak, Bapak kan selaku warga negara masyarakat Kudus ya, Ya. dan juga sebagai lawyer ya, melihat Ya. yang sudah nyata permasalahan kan ada yang sudah nyata aja pemerintah daerah melanggar undang-undang ya. Betul. Melanggar undang-undang terkait Hotel 1, Ya. yang mana undang-undang sendiri dilanggar. Ya. Nah, yang kedua terkait masalah perangkat desa. Ya. Nah, harapan dari tuntutan tadi apa Pak? Harapan tuntutan terkait gugatan ini, pemerintah pusat itu akan membenahi di dalam pemerintahan di Kudus terkait hukum dan terkait yang lainnya, sehingga Kudus bisa kondusif dan bisa menjadikan masyarakat di sini percaya terhadap penegakan hukum dan juga dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, harus menjunjung tinggi-tinggi seperti itu. Tinggi-tinggi Pak ya. Berarti dengan harapan ada perubahan Pak ya, ada perubahan Iya. dalam pemerintahan Kabupaten Kudus ke depannya Pak ya, agar bisa lebih baik dan Iya. bisa tidak lagi ini dampak yang selama ini terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari Pak ya. Iya, Itu harapannya Pak ya. betul ya. Ya makasih banyak Pak Budi atas Ya. wawancaranya dengan Leader Pos TV Pak. Ya, Saya dengan Dadi, terima selamat kasih. malam Pak. Ya, selamat malam.